Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kegiatan belajar dan pelatihan. Perkenalkan, nama saya Somi Anissa Ishak, dan kedua teman saya, Kayla Fajrera dan Mediana Virus. Next. Yang pertama itu ada tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan menurut Noto Atmojo di tahun 2005, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai kriteria keberhasilan program secara keseluruhan. Sementara menurut Kirkpatrick pada tahun 1994, pelatihan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, mengubah perilaku, dan mengembangkan keterampilan. Next. Tujuan dari pendidikan pelatihan. Yang pertama itu ada pekerjaan diharapkan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih baik. Yang kedua yaitu kekeliruan dalam pekerjaan diharapkan berkurang. Yang ketiga yaitu tanggung jawab diharapkan lebih besar. Dan yang keempat, kelangsungan perusahaan diharapkan lebih terjamin. Next. Selanjutnya ada menyajikan materi pelatihan. Perencanaan program pelatihan merupakan langkah awal dari kegiatan pelatihan dan pengembangan. Perencanaan ini diadakan guna menentukan kebutuhan dari pelatihan. Selanjutnya ada analisis kebutuhan pelatihan. Untuk memenuhi kebutuhan pelatihan, analisis kebutuhan memiliki peran penting dalam perencanaan. Yaitu yang pertama, cara untuk mendapatkannya ada analisis organisasi atau lingkungan atau negara. Terus yang kedua ada analisis jabatan atau tugas, dan yang ketiga ada analisis individu. Next. Selanjutnya ada metode dalam menganalisis kebutuhan. Yang pertama itu ada analisis pengetahuan. Metode analisis pengetahuan berisi pertanyaan-pertanyaan yang sederhana untuk menentukan tingkat dan kebutuhan pengetahuan. Lalu yang kedua ada observasi dan wawancara. Untuk kegiatan observasi, diikutsertakan tenaga pewawancara termasuk diantaranya untuk wawancara penilaian dan wawancara untuk kegiatan yang sejenis. Lalu yang terakhir ada kuesioner. Penggunaan kuesioner dinilai lebih subjektif dibandingkan observatif dan wawancara. Untuk menilai kuesioner diperlukan tenaga ahli seorang analisis. Yang terakhir yaitu setelah didapatkannya analisis kebutuhan, ada 3 unsur desain. Yang pertama itu ada maksud. Maksud itu seperti maksud dari pelatihan itu, hasil apa yang akan didapatkan jika pelatihan itu dilaksanakan. Lalu selanjutnya ada metode. Metode itu nanti perantara dari maksud pelatihan. Lalu yang terakhir ada format. Format itu setting yang akan dipakai dalam suatu pelatihan. Next. Selanjutnya ada penyelenggaraan proses belajar mengajar. Menurut Sanjaya, belajar adalah proses perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman dan latihan. Dalam lingkup organisasi, belajar menjadi salah satu kunci penting agar perusahaan terus berkembang. Pengembangan dapat dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan seperti manajer SDM atau divisi pengembangan SDM. Suatno dan Priyansa menyatakan bahwa metode yang krusial untuk pengembangan SDM adalah metode pendidikan dan metode pelatihan. Pendidikan diberikan untuk employee manajerial dan pelatihan diberikan untuk employee operasional. Menurut Sanjaya, belajar adalah proses perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman dan latihan. Dalam lingkup organisasi, belajar menjadi salah satu kunci penting agar perusahaan terus berkembang. Pengembangan dapat dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan seperti manajer SDM atau divisi pengembangan SDM. Jenis metode pendidikan. Yang pertama ada ceramah. Metode ini menggunakan komunikasi satu arah dan umum digunakan ketika ingin menerangkan suatu teori dalam jumlah peserta yang besar. Yang kedua, metode diskusi.
Metode ini bertujuan untuk mencari solusi yang paling baik dan tepat dari berbagai opini yang diajukan oleh peserta. Jenis metode pendidikan, yang pertama ada metode studi kasus. Pelatih akan memberikan sebuah kasus dengan data yang rumpang dengan tujuan untuk melatih peserta mencari data yang hilang dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada permainan bisnis. Pelatihan ini menciptakan kompetisi tertentu untuk bersaing dalam memecahkan suatu masalah. Sementara pelatihan pada umumnya dilihat sebagai penerapan spesifik dalam mempelajari bagaimana melakukan tugas khusus, menurut Andrew F. Sikola, beberapa metode pelatihan ialah pertama ada on-the-job training. A. Cara informal. Pelatih memerintah peserta pelatihan untuk memperhatikan orang lain yang sedang bekerja, lalu peserta akan diperintah untuk mempraktikannya. Yang kedua ada supervisor. Supervisor menunjuk karyawan senior untuk melakukan suatu pekerjaan, lalu peserta akan melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan oleh karyawan senior itu. Lalu selanjutnya ada vestibul. Dalam metode ini akan dibuat suatu simulasi yang akan peserta temui dalam situasi kerja sesungguhnya, sehingga peserta dapat merealisasikan keadaan sebenarnya. Lalu apprenticeship. Apprenticeship memadukan on-the-job training, pengalaman, dan pengetahuan yang diajarkan di kelas sesuai dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya, specialist course. Kursus ini diciptakan untuk memenuhi minat karyawan dalam bidang tertentu seperti bahasa asing atau manajerial. Kursus-kursus umum dibuat dengan bentuk learning program sehingga peserta dapat belajar secara mandiri. Lalu selanjutnya ada berlatih materi yang praktis. Beberapa cara untuk menulis materi training yang efektif oleh Davis. Mengidentifikasi kebutuhan training. Materi yang ditulis harus berisi analisis mendetail dari apa saja yang harus karyawan Anda penuhi, mulai dari titik akhir. Identifikasi tujuan yang Anda ingin kerjakan sebelum Anda memulai menulis materi. Selanjutnya, mengajak peserta mengikuti siklus belajar. Sebagai penyelenggara pelatihan, Anda harus memastikan bahwa semua peserta Anda mengikuti materi yang diberikan dari awal hingga akhir. Lalu, mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan sebelum menulis materi. Selektif, meliputi semua elemen yang esensial seperti kemampuan dalam hal tertentu, informasi yang harus diketahui, dan latar belakang informasi yang dapat melengkapi seluruh elemen. Menyusun materi dalam urutan yang logis. Rencanakan sesi pelatihan yang akan menunjukkan materi dalam urutan yang logis, menggunakan bahasa yang familiar, tegas, dan padat, dan memanfaatkan berbagai layout yang tersedia untuk menampilkan materi untuk mengilustrasikan teks agar lebih mudah menyampaikan key knowledge serta mengetahui kesalahan dalam penulisan. Selanjutnya ada menunjukkan hasil belajar peserta. Beberapa studi telah mengkaji tentang bagaimana kita dapat mengevaluasi suatu proses pembelajaran. Nah, salah satunya ini disebut evaluasi learning. Metode ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang seberapa banyak ilmu yang ditangkap oleh peserta selama mengikuti program pelatihan. Selain itu, cara ini dapat memberikan feedback kepada peserta pelatihan tentang pembelajaran yang telah dijalani. Penilai dapat memberikan saran dan penjelasan yang berguna untuk membantu mereka memahami bagaimana baiknya mereka dalam melanjutkan siklus pembelajarannya. Boleh di next. Karena mengukur proses pembelajaran atau learning umumnya menyangkut metode-metode seperti menguji peserta pelatihan dengan standar atau objektif yang telah ditetapkan, maka hasil dari pengukuran tersebut secara langsung menjadi tolak ukur kemampuan peserta pelatihan. Objektif tersebut biasanya mencakup 3 bidang kemampuan, yaitu yang pertama pengetahuan, kedua keterampilan atau skill, ketiga sikap atau attitude. 3 bagian dari sebuah objektif, yaitu yang pertama performance statement, contohnya misalnya di akhir sebuah training suatu event, peserta pelatihan harus mengidentifikasi tiket palsu atau tidak valid. Yang kedua, conditions, contohnya seperti pemberian situasi jam sibuk. Dan yang ketiga, standards,
Contohnya menetapkan standar sebesar 90% keakuratan. Jadi jika disusun, keseluruhan objektif menjadi di akhir sebuah training suatu event, peserta pelatihan harus bisa mengidentifikasi tiket palsu atau tidak valid dengan pemberian situasi pada jam sibuk dengan standar keakuratan minimal 90%. Di next, boleh. Selanjutnya, praktisi pelatihan. Memberikan pembinaan atau pembelajaran berupa kegiatan kepada pegawai atau peserta pelatihan dengan tujuan meningkatkan kinerja, potensi, produktivitas, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pengoptimalan efektivitas pada suatu pekerjaan tertentu guna mencapai tujuan organisasi. Seorang pelatih atau fasilitator profesional memiliki kompetensi dasar umum sebagai berikut. Yang pertama, mampu berpikir logis dan positif sebelum mengatakan sesuatu, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain, kemampuan memaparkan sesuatu dan mengkomunikasikannya secara singkat dan jelas, kemampuan membedakan antara persoalan pribadi dengan persoalan pekerjaan, kepekaan mendengarkan pembicaraan orang lain dengan aktif, selanjutnya kemampuan menghargai pendapat atau ide orang lain, kemampuan berempati, kemampuan memahami sebab akibat dari tindakannya sebagai seorang pelatih atau fasilitator, kemampuan menghadapi konflik dan ketegangan yang mungkin terjadi selama proses pelatihan berlangsung, dan yang terakhir kemampuan menumbuhkan rasa saling percaya dan keterbukaan antara semua pihak yang terlibat dalam pelatihan. Lalu, sebelum mengadakan pelatihan, pelatih harus memahami aspek-aspek kemampuan merencanakan kegiatan pembelajaran yang meliputi 1. Telah mempelajari dan memahami betul materi pelatihan dan seluruh bahan-bahan yang akan dipraktikkan lainnya dalam pelatihan, dengan harapan pelatih akan menguasai pelaksanaan pelatihan bisa dibalik slide-nya. Ya, tadi sebelumnya. Yang sebelumnya. Ya. Tadi sampai... ulang dari nomor 1. Telah mempelajari dan memahami betul materi pelatihan dan seluruh bahan-bahan yang akan dipraktikkan lainnya dalam pelatihan, dengan harapan pelatih akan menguasai pelaksanaan pelatihan yang akan dilakukan. Yang kedua, siapkan materi tambahan yang dapat disampaikan di luar materi yang sudah ada jika dirasa diperlukan. Yang ketiga, membuat rencana pembelajaran atau mengadakan tanya jawab setiap setelah memberikan materi untuk memancing partisipasi dari peserta pelatihan. Yang keempat, mengenali terlebih dahulu background umum peserta pelatihan. Kelima, menyiapkan segala kebutuhan eksternal pelatihan yang diperlukan seperti ruangan, tata letak duduk peserta, sesuai dengan tuntutan metodologi pembelajaran yang akan disampaikan, media pembelajaran, sarana dan prasarananya. Next. Sebentar. Oke. Pelatih atau fasilitator harus dapat menguasai aspek-aspek kemampuan dalam pengelolaan pelatihan. Hal ini mencakup seluruh kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu pelatihan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membina suasana pelatihan. Kedua, menyampaikan materi. Menyeimbangkan proporsi penjelasan dan aktivitas. Pembagian dan teknik pengelompokan peserta. Pemberian tugas atau petunjuk kegiatan partisipatif. Dan yang terakhir, kesimpulan hasil kegiatan kelompok. Lalu, dalam suatu pelatihan yang perlu diperhatikan oleh para pelatih atau fasilitator ada beberapa aspek. Yang pertama, ceramah. Kedua, membaca. Ketiga, audio visualnya. Keempat, demonstrasi. Kelima, group discussion. Keenam, praktik langsung. Ketujuh, simulasi dan praktek lapangan. Kedelapan, tugas analisa. Dan yang terakhir, permainan dan kegiatan. Yes, sekian materi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di Google Classroom ya. Terima kasih.